Salam sejahtera penuh rahmat Tuhan bagi kita semuanya. Saudaraku, kita berbuah bukan hanya karena kita rajin membaca firman Tuhan, tetapi juga karena kita rajin mempraktekkannya dalam hidup kita. Senang sekali mengawali pagi hari ini bersama saya Evangelis Agnes Yagian. Kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ada sukacita yang besar melingkupi hidup kami ketika firman Tuhan akan diperdengarkan. Lawatan-Mu yang sempurna itulah yang menghidupi kami ya Bapa. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, itulah yang menyukakan kami. Kebenaran firman Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus akan menolong kami untuk mengerti dan taat melakukan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan sebagai nats renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Matius pasal 3 ayat 8. Begini firman Tuhan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku jemaat yang dikasihi Kristus, saat kita ingin menanam sebuah pohon, tentunya kita mengharapkan pohon itu akan menghasilkan buah. Untuk itu kita harus merawatnya dengan baik. Memberinya pupuk, menyiraminya, lalu ada rumput-rumput kita akan mencabutinya dan memastikan bahwa sinar matahari cukup untuk pertumbuhan pohon tersebut sampai akhirnya pohon tersebut berbuah dan bisa kita nikmati. Demikian juga dengan kehidupan kita. Sebagai orang Kristen yang beriman, tentunya Tuhan menginginkan kita berbuah. Dan buah itu tidak hanya cukup kita nikmati, tetapi bisa dinikmati oleh banyak orang, bermanfaat dan menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain dan orang-orang di sekeliling kita. Nah, supaya tumbuh dan berbuah, kita perlu ketaatan yang tunduk terhadap firman Tuhan. Itulah yang menjadi sinar yang mendorong proses pertumbuhan iman kita. Saudaraku, dalam hal ini kitab Matius pasal 3 mencatat bahwa Yohanes Pembaptis sedang membaptis banyak orang yang datang dari berbagai kalangan, yang datang dari berbagai daerah, baik itu dari Yerusalem, Yudea, dan sekitaran Sungai Yordan. Mereka datang karena mendengar suara yang tegas berkata, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Suara inilah yang mengundang respon mereka. Semua datang ingin dibaptis. Bersamaan dengan itu, datang juga orang Farisi dan orang Saduki dan mereka juga ingin dibaptis. Yohanes menegur mereka dengan teguran yang sangat keras sekali. Saudaraku, sebenarnya di satu sisi wajarlah Yohanes Pembaptis itu bersukacita sebab banyak orang mendengarkan suaranya dan mereka mau datang untuk dibaptis. Tetapi ada pengecualian bagi orang Farisi dan Saduki. Yohanes menegur mereka dengan perkataan, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Mengapa Yohanes berkata seperti itu kepada mereka? Sebab Yohanes tahu betul siapa orang Farisi dan orang Saduki. Mereka secara lisan tahu dan menguasai hukum Taurat, tetapi mereka tidak melakukannya dan tidak mencerminkan kehidupan yang mereka perkatakan. Jadi perkataan mereka tidak sesuai dengan perbuatan. Mereka adalah orang-orang munafik. Mereka mengajarkan tentang keadilan. Mereka mengajarkan tentang belas kasihan. Tetapi mereka tidak melakukannya di dalam kehidupan mereka. Yohanes ingin mengajarkan kepada mereka agar tidak salah paham tentang baptisan. Jangan mengira kalau mereka dibaptis akan terhindar dari murka dan hukum Allah. Dalam hal ini Yohanes mau meluruskan konsep tentang baptisan, bahwa baptisan bukanlah syarat untuk diselamatkan. Baptisan adalah tanda sebuah pertobatan, yakni yang tadinya kita adalah anak-anak kerajaan maut menjadi anak-anak terang,
Yang tadinya kita adalah anak-anak dunia menjadi anak-anak Tuhan. Dan jangan pula mereka mengira karena mereka adalah anak-anak Abraham dan mereka sangat yakin pasti diselamatkan. Itulah sebabnya Yohanes berkata kepada mereka, Tuhan Allah bisa membuat anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Jadi hasilkanlah buah dari pertobatan. Saudaraku, teguran Yohanes kepada orang Farisi dan orang Saduki itu juga berlaku bagi kita saat ini. Dikatakan, tunjukkanlah bahwa kamu sudah bertobat dari dosa-dosamu dengan perbuatanmu. Supaya setiap kita yang sudah bertobat haruslah mengalami perubahan yang total dalam kehidupan iman kita. Pertobatan yang dimaksud di sini adalah pertobatan yang sungguh-sungguh berbalik arah 180 derajat. Tidak lagi mengikuti cara-cara hidup yang lama dan meninggalkan tabiat-tabiat lama. Hidup yang penuh dengan kecurangan, penipuan, kejahatan, dan mau berjalan mengikuti jalan Tuhan Yesus saja. Meneladani cara hidup Tuhan, menjadikan Tuhan Yesus sebagai batu penjuru. Saudaraku, benih firman Tuhan yang tertanam di dalam hati setiap orang beriman akan menolong kita menghadapi berbagai tantangan seberat apapun hidup kita. Mari kita menjadi orang Kristen yang menghasilkan buah sesuai dengan buah pertobatan. Kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan iman pengharapan kita kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Abba Bapa, ya Abah ya Papa. Penyertaan-Mu yang sempurna itu benar-benar membuat kami merasakan penuh dengan damai sejahtera. Biarlah buah-buah pertobatan kami mengalami perubahan, iman kami semakin taat dan tunduk kepada Tuhan. Berkatilah para jemaat-Mu, berkatilah para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, agar kiranya kami melayani dengan sungguh-sungguh, sehingga banyak orang-orang yang menghasilkan buah dari pertobatan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai kekal. Amin. Selamat beraktivitas dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.